Raim? Hari ini kegiatan hari ini seperti apa? Ya, Kece boleh langsung aja nih, hari ini kayaknya spesial banget ngeband ditemenin Bunda, mungkin sama teman-teman band lainnya gitu. Sebenarnya ada hal spesial tuh lebih ke apa sih kalau boleh tahu? Ya, sebelumnya nama saya Raim Laude. Belum salah. Udah beres promonya. Oh, Anda boleh. kebetulan emang lahir dari background keluarga pemusik gitu. Jadi hari ini sekalian bring back childhood memories ya, dimana masih keluarga musik. Sebelum akhirnya sisa pemain film doang gitu keluarga saya. Selain itu juga main sama Bunda, karena kebetulan anak dan ibu ini jarang sekali main berdua gitu ketemu, karena Bunda juga punya kesibukannya sendiri. Aku pun insya Allah sampai akhir tahun ini ya bisa dibilang full gitu dengan project-project baru gitu, alhamdulillah. Jadi sekali ada libur kita sempetin waktu main, terus juga sekaligus Bunda ingin mencoba dunia baru, yaitu menjadi seorang produser gitu. Iya gitu. Oh, nggak kerja apa-apa. Semua saya jelasin. Iya kan. Gimana Bun, mulai terjun ke produser gitu, sebenarnya seperti apa sih dan keinginan dari dulu atau gimana? Oh ya, kebetulan mau ngasih tahu ke kami itu sangat profesional bahkan di keluarga sendiri, karena saya dibayar juga. Alhamdulillah. Pekerja keras banget. Jadi duit mau jatuh buat anak. Jadi kan memang dulu pernah gitu kan, produser musik. Karena memang kan aku memang suka musik, tapi aku nggak bisa main musik, nyanyi juga nggak bisa. Ya gimana caranya ya gitu. Aku ngomong sama Caca, kebetulan aku punya teman juga kan, Ali. Nah dulu ini salah satu vokalis apa namanya? Vokalis band. Vokalis band. Ya. Terus dia mau keluarin single solo, ya udah aku izin sama Caca, boleh nggak? Dia dengar lagunya, oke nih Bun. Dan dilihat juga Om Ali punya potensi juga yang bagus gitu. Ya, kalau ngomongin visi sih, visi dan misi ya, sebagai produser sudah pasti. Apa? Nah, gitu. Potongannya gede nih. Iya, makanya ya. Ya karena Bunda punya pengalaman, terus pengen coba, dan kita dapat orang yang punya potensi di bidangnya gitu. Jadi yang nggak cuma nyanyi, bisa bikin lagu juga, bisa main alat musik juga gitu. Jadi yang bisa kita kembangin di potensi itu banyak sebenarnya. Terus bisa kita perah nanti. betul. Jadi kalau dia nggak Sapi ya manggung, gitu ya. kalau dia nggak manggung ya dia bisa ngiringin Ica ya kan. Jadi mungkin intinya kalian nih sekeluarga buat satu project bareng di Bunda produser ini. Sama Ica juga. Nah, untuk dari project tersebut mungkin bisa diceritakan secara detailnya gimana Bun? Dari buat single atau seperti apa? Ya kan Ica cerita. Oke. Awal ini sebelumnya pernah berapa kali ngasih lagunya untuk ke Bunda, ke aku, didengar segala macam, dan kebetulan di lagu yang yang terakhir ini itu yang paling enak buat aku didengar. Ini kena nih, apalagi buat pasar sekarang di sosial media dan lain-lain gitu. Kayaknya akan cocok untuk kita kasih ke orang lagu yang tipenya seperti ini gitu. Terus kebetulan baru kemarin banget Bunda tuh nge-approach saya sebagai anaknya gitu, Kak, yuk temenin Bunda yuk. Kita studio segala macam, latihan, terus sekaligus ngurusin buat lagunya Om Ali gitu. Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada saya pada jam 7 malam ya. Dan di 7.15 saya menjawab, Enggak buat 7 malam, 2 pagi. Oh, jam 2 pagi, jam 2 pagi. Terus pernyataan pertamaku adalah, oke, berapa? Iya, berapa Bun? Berapa apa Kak? Ya berapa? Saya kan anak dari musisi legendaris ya, jadi waktu saya agak sempit gitu. Jadi Bunda bisa ngasih berapa? Gitu. Iya, makanya bisa diduitin. Enggak, memang kalau aku walaupun kita ada satu kerjaan, memang kalau memang profesional gitu. Jadi enggak yang bukan karena wah Kisha nih anak gitu, udah kita manfaatin, enggak. Selama itu profesional gitu. Sama juga kayak ke Ali ya. Sama. Ke profesional. Nah, kira Bang Ali bisa oke nih gitu ikut project bareng sama Bunda sama Kesha. Ya karena mungkin kita juga pernah beberapa kali ya
beberapa kali project juga di sebelumnya juga Ica ngeproduserin saya kan sebelumnya ada band ya Shali juga Sakina. sama Sakina adiknya Ica. Dulu juga pernah Ica sama Bunda juga ngeproduserin, kebetulan juga Sakinanya Jangan kelamaan nanti sih baper loh. jadi gini ya. Jadi dulu juga sempat Ica sama Bunda juga ngeproduserin yang kita juga pernah launching juga karena mungkin Sakinanya juga sibuk kemarin kuliah ya. Ya. Jadi ya sudahlah, kayaknya saya sendiri aja dulu gitu. Kebetulan di approve tuh sama Bunda sama Ica. Yaudah yuk, gas aja gitu. Ya, dan pertemanan kami pun sudah terjalin cukup lama gitu karena pernah juga di band Amalia sebelumnya kita beberapa kali Main sering TV lah ya. acara bareng, acara TV. sering acara bareng gitu. Jadi udah tau lah karakter Amali di asli sama di Bentar, panggung dari gitu. tadi om mulu ya. Ya emang dong, emang om dong, emang om. Ya gitulah. Cak, di tengah kesibukan kamu nih namanya juga lagi naik juga karena film kamu yang berhasil banyak Alhamdulillah. penonton. Terus akhirnya menerima tawaran dari Bunda sama Om Ali ini. Banyak pertimbangan nggak yang kamu pikirkan? Oh ya. ketika itu? Jadi kadang tuh saya sedih gitu. Kenapa Sebagai sedih? musisi legendaris tuh. Iya tuh. Saya tuh dulu kalau ke mall tuh pas SD tuh kan teman-temanku tuh kalau nge-mall sama ayah ibunya gitu. Ya saya juga sih, cuman Dalam bentuk orang tua saya dalam bentuk stiker Stiker. Happy Family gitu. Jangan gitu dong Bun, jadi nggak kena Bun. Orang lagi mau ngejok jangan disambung kayak ini kayak apa? Iya kayak lenong gitu ketebak jadi nggak. Jadi lupa pertanyaannya apa tadi? Bun sih dipotong-potong. Nah, lu juga orang Iya. jauh. Aku senang. Aku senang nyoba-nyoba hal-hal baru gitu. Dan juga menerima project ini bukan berarti aku ngerasa lebih hebat dari Om Ali secara musik, nggak juga gitu. Cuma mungkin aku bisa mewadahi gitu ya dari koneksi-koneksi yang aku punya, koneksi yang Bunda punya untuk mempermudah juga biar Nge-explore lah ya. ya biar dunia juga bisa lihat suaranya dia gitu, suaranya Om Ali. Kadang juga aku juga ada keinginan sih sama Ica nanti kita kan mungkin kalau sekarang Ica main film gitu, aku lagi mulai ke sinetron, tapi kan kita punya ke depan apa nih gitu. Kemarin sempat bilang kayaknya kalau kita punya manajemen lucu kali ya gitu, kita suatu saat kita punya karena dia di musik juga, Cak, kalau kita suatu saat kita bikin label kayaknya lucu deh gitu. Cuma kalau sekarang kenapa aku lebih produserin Ali daripada Kisha? Kalau Kisha kan lebih profesional. Saya takut tuh sama Jadi dia. saya nggak profesional gitu. Nggak, bukan kalau dia kalau sih jauh lebih mahal. Intinya itu Ica mahal. Intinya Ica mahal. dia profesional. Udah belum apa-apa, Cak, mau nyanyi nggak? Advance dulu Bun di depan. Iya, repot minta advance royalty kan? Iya, minta royalti dulu di depan gitu. Atau bahkan buat hari ini aja aku bilang ke Bunda kemarin, Bun ada kontraknya nggak? Karena biar jelas sehari loh. biar jelas semua ya, biar jelas semua gitu aku bilang gitu. Belajar dari pengalaman atau gimana, Cak? Iya, kebetulan itu juga gitu. Dan seru aja sih maksudnya bercanda-bercanda gitu. Sosok profesional depan ibuku, walaupun ibuku jauh lebih lama terjun ke industri ini kan gitu, tapi ya seneng aja sih. Tapi ketika latihan chemistry kalian tuh kayaknya udah deket banget tuh sama Om Ali sama itu. Nah, itu mungkin salah satu alasan aku mau. Karena kan aku bukan berarti aku mau hari ini karena uang, enggak gitu ya gitu. Iya, enggak jangan di-framing kayak gitu. Kebetulan gini, kalau masalah latihan sama Ali itu memang dari dulu udah sering latihan bareng gitu kan. Nah, karena dulu kan dia satu band sama Sakina. Jadi memang dia udah berapa Beliau juga kali yang direct dulu, direct Sakina, Ya. Ica juga. Dan juga kita sering teleponan kadang-kadang gitu, kayak misalnya aku mau ngulik lagu atau lagi mau Ya, bikin lagu, sharing-sharing lah. sharing sama Om Ali gitu. Bun, kan kayaknya lumayan susah waktunya ya. Seneng nggak maksudnya bisa kali time? Oh seneng justru kan gitu kan. Orang Kak, ada kapan waktu kosong? Kan udah dibayar Pak. Oh iya. Jangan ditarik lagi. Kalau senang pasti senang lah, karena waktu juga susah kan. Kayak kemarin juga dia lagi ini kan lagi jalan persiapan untuk series. Aku juga ada syuting kemarin. Selain hari ini kemarin sih alhamdulillah pas aku syuting ditemenin apa nih pagi nih. Ya, Walaupun betul. terpaksa itu juga kan. Enggak terpaksa itu. Nggak. Iya, soalnya kebetulan kan Bunda nih posesifnya semakin kerasa kalau aku udah mau mulai project baru gitu. Pasti ada aja tiba-tiba, Kak temenin ke Indomaret, Kak temenin ini, Kak temenin itu. Kak ke minimarket, Kak ke ini, ke itu segala macam. Pengen bareng terus gitu. Karena di project yang baru ini aku akan syuting dari Mei sampai Juli 3 bulan gitu. 3 bulan ya. Terus aku juga akan jalan stripping udah mulai ini sampai panjang.
Iya, dan FYI juga Bunda sinetron bukan buat cari uang ya, buat menghilangkan kegabutan di rumah aja gitu. Karena aku takut Bunda pikun bener deh. Iya mending udah nggak apa-apa deh kalau emang buat iseng-iseng yang isi waktu daripada main HP doang kan udah nggak apa-apa deh gitu. Kemudian kamu akhirnya sama Bunda tuh diizinkan untuk main sinetron. Akhirnya. Mengizinkan, bukan mengizinkan. Iya, itu pun aku sebawel itu sama orang kantor karena aku bilang nyokap gua nggak perlu uang itu dari gua. Tapi dia buat gabut aja nih biar dia nggak stres di rumah. Gue diturunin. Naikin deh. Tapi seberapa protektif sih Eca sama Bunda? Wah. Maksudnya sampai tiap hari diteleponin atau video call atau seperti apa? Tergantung. Kalau moodnya lagi bagus, main cariin. Kalau enggak. Oh, gitu. Iya, tergantung. Katanya kalau kan syuting dia pasti nanya, udah beres belum Bun? Kalau jam 12 belum pulang pasti dia bawel. Kayak kalau menerima proyek misalnya Bunda kan nge-direct band juga. Itu protektif juga nggak sih? Silakan. Protektif juga sih. Apa? Lagi nge-direct. Enggak, aku sih kalau sama Bunda yang penting jangan capek. Mau ngelakuin apapun bebas, yang penting jangan capek. Jangan aneh-aneh. Jangan ngelakuin sesuatu yang sia-sia lah gitu. Buat apa? Makanya awalnya cukup jadi pertimbangan juga untuk ngambil project ini. Tapi aku lebih berat ke sisi yang aku setuju gitu. Akhirnya ya udah, yuk kita lakuin bareng-bareng deh gitu. Karena emang bener Bunda udah bukan waktunya kerja, emang aku yang kerja. Ini buat ngisi waktu kosong dan siapa tahu bisa nambah-nambah kalau kata Bunda gitu. Ya udah yuk boleh. Aku temenin gitu. Dan kalau protektif sudah pasti laki-laki jangan dulu. Yang pertama ya, ntar dulu ya. Ya biasalah. Baru tahun lalu. Kalau Bunda yang move on baru kemarin lusa. Baru kemarin lusa kayak jangan deh gitu. Itu buat penyemangat Bunda Kan juga. buat penyemangat. Apa? Buat penyemangat Bunda. Itu alasan yang dipakai terus sama Bunda. Iya. Perempuan yang ngomong. Iya. Kesepian loh. Enggak, malah kadang lucu gini. Loh, Ica aja boleh pacaran? Loh. Ica ini setengah umur Bunda loh. Iya. Mas baru mau 21 tahun ini, Bunda udah berapa bilang gitu. Dia bilang ntar aja dulu. Kalau Ica udah punya cucu katanya. Kalau aku udah punya Ica udah punya anak, boleh gitu. Nggak boleh juga apa? Cepet lah Ica lah. Jangan. Cepet. Iya. Tapi ya, maksudnya kenapa? Karena takut Bunda patah hati lagi atau? Sudah pasti, karena saya laki-laki kan gitu. Kebaca lah gerak-gerik cowok tuh kebaca lah mau gimana. Iya, gitu. Karena kan aku juga maksudnya ya sekali 2 kali pernah dekat sama perempuan dengan karakter yang berbeda gitu. Dan cowok tuh bisa menjadi air gitu kalau lagi deketin cewek tuh ada air tuh celah untuk masuk ke hatinya gitu. Nah itu yang dijaga tuh. Jadi kalau misalkan ada Bunda cerita ada cowok misal gitu terus aku bilang enggak Bun itu pasti endingnya dia mau begini nih bisa gitu. Udah tahu duluan. Pasti dia maunya ini nih. Iya udah tahu duluan aku. Udah pernah lakuin. Ya. Oh yang ini nggak punya duit, yang ini punya duit itu kelihatan tuh. Tapi kalau yang punya duit gimana, Cak? Nah, karena aku iseng buka chatnya Bunda misal gitu kan. Coba lihat chatnya sama itu Bun. Oh kalau yang ini dia mau ngajak makan, habis ngajak makan dia mau kesini, jangan. Jadi kan tidak merepotkan kamu nganterin ke minimarket gitu segala macam. Apa? Iya bener sih. Tapi kayak jangan deh gitu. Iya jangan lah. Tapi kalau enggak, tetap kriteria aku satu. Aku udah nggak perlu ganteng, udah nggak perlu apa, yang penting bisa. Iya bisa tanggung jawab deh itu aja. Ya, terserah deh mau gimana itu tanggung jawab aja. Jadi kamu selektif ya? Dan gajinya di atas saya. Nah itu yang repot kan. Gimana tuh, Aduh. Iya gajinya di atas saya. Harus di atas saya. Ya kok nggak saya aja di bapaknya. Ngapain? Iya kan maksudnya. Iya benar juga. Biar aku realistis aja lah gitu. Kak, mungkin pengennya in the future Bunda apa maksudnya anak band kah, pengusaha kah? Nggak atau ada. Dari dunia. Nggak ada kalau itu mah. Yang Nggak penting ada. Aku gaji ada saja. iya yang penting gaji di atas aku udah itu doang. Aku simpel itu. Duitnya gede. Mau tinggi, mau pendek, mau lebih tua, lebih muda, bebas, gak ada urusan. Yang penting itu aja. Karena kalaupun itu ada misalnya Allah kasih jodoh lagi gitu, yang ketiga ya itu sudah bukan mikirin Bunda lagi. Ya udah harus mikirin anak gitu. Udah bukan hubungan kalian berdua lagi, pikirin Miro masih kecil apa segala macam. Bisa nggak dia nerima Miro gitu dengan kebandelan dengan keisengannya Miro gitu. Bisa nggak terima punya anak yang jarang pulang ke rumah karena harus kerja bolak-balik segala macam. Bisa nggak nerima Nasya yang centil, yang bawel, yang apa, itu kan yang dipikirin gitu.
Kalau soal uang mah ya aku masih bisa lah gitu. Bun, rada ini gak sih, maksudnya lebih berhati-hati juga dan Keisha Si Ulti. ngasih ulti atau bahkan orang cowok-cowok yang bunda suka tapi gak direstuin sama dia akhirnya mundur. Ada. Banyak. Dan aku bisa Patah hatinya gitu. Maksudnya kan dan kayak, enggak karena gini. Ya perempuan lah ya gitu. Giliran bunda yang larang aku boleh. Ini nggak bagus nih, Cak. Cewek ini nggak bener nih, nggak baik. Jangan, udah kamu jangan. Jangan aku kayak gitu. Ih, kamu kok gitu sih? Oh, bunda. Lah. Si itu ngelarang saya boleh kemarin. Iya. Masa? Karena aku gitu kan bunda. Fair dong. Kalau bunda larang itu juga larang bunda kalau bisa gitu. Tapi ya bukan berarti larang yang berlebihan apa enggak, yang enggak juga gitu. udah berapa cowok Bun yang ditolak sama Keisha? Aku tipenya yang aku harus ketemu sama kayak bunda.